Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Siti Nurhajah Sulaiman. Bisa kalian panggil kakak Titi aja ya. Nah, kakak dari kelas A Pendidikan Matematika. Nah, kakak di sini akan mengajarkan ke kalian mengenai aritmatika sosial. Pasti adik-adik bertanya-tanya, apa sih itu kakak aritmatika sosial? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ya udah, biar kakak kasih tahu ya. Aritmatika sosial adalah bidang atau cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial, misal di bidang ekonomi, bidang geografi, dan bidang sosiologi. Nah, di sini kakak akan membantu adik-adik dalam mempelajari mengenai menemukan dan menerapkan konsep keuntungan dan kerugian. Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli berupa barang maupun jasa. Nah, pada kehidupan sehari-hari, seringkali adik-adik melakukan kegiatan jual beli ataupun perdagangan. Nah, contohnya seperti kegiatan jual beli yang terjadi di pasar, di toko, maupun di sekolah. Nah, apabila adik-adik ingin memperoleh barang yang diinginkan, maka adik-adik harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Misalkan adik-adik ingin membeli es krim sama ibu kantin di sekolah, nah maka adik-adik harus memberi uang dan ibu kantin akan menukarnya dengan es krim. Nah, misalkan ada seorang pedagang besar membeli barang dari pabrik, kemudian pedagang tersebut menjualnya kembali ke pasar. Nah, harga barang dari pabrik tersebut disebut dengan modal. Nah, selanjutnya harga dari hasil penjualan barang disebut dengan harga penjualan. Sedangkan harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang itu disebut dengan harga pembelian. Namun, pada kondisi perdagangan, ada kalanya pedagang mengalami untung ataupun rugi. Nah, apabila harga jual lebih besar daripada harga beli, itu disebut untung. Dan apabila harga jual lebih kecil dari harga beli, itu disebut rugi. Nah, agar adik-adik lebih memahami konsep harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi, nah kakak akan menyelesaikan masalah berikut. Pak Muntu membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta rupiah. Nah, kemudian, karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, Pak Muntu menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110.500.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Muntu mengalami keuntungan atau kerugian? Pertanyaan yang kedua, berapakah besar keuntungan atau kerugian yang didapatkan Pak Muntu? Pertanyaan yang terakhir, berapakah persentase keuntungan atau kerugian yang didapatkan Pak Muntu? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Pertama, kita ketahui dulu berapa harga pembelian dan harga penjualan. Nah, harga pembeliannya kan 100 juta rupiah. Nah, sedangkan harga penjualan 110.500.000 rupiah. Nah, karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka Bapak Muntu mengalami keuntungan. Untuk pertanyaan kedua, berapa sih keuntungan yang didapatkan Pak Muntu? Nah, rumus untuk mencari untung yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jualnya kan 110.500.000 rupiah. Nah, sedangkan harga belinya 100 juta. Maka 110.500.000 rupiah dikurangi 100 juta. Hasilnya 10.500.000. Jadi Pak Muntu mendapatkan untung sebesar 10.500.000. Wow, cukup besar. Untuk pertanyaan ketiga, berapakah persentase keuntungan atau kerugian yang didapatkan Pak Muntu? Nah, karena Bapak Muntu mengalami keuntungan, maka untuk mencari persentase untung, yaitu untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Nah, jadi 10.500.000 dibagi dengan 100 juta dikali dengan 100%, hasilnya 10,5%. Jadi, persentase keuntungan yang didapatkan Bapak Muntu sebesar 10,5%. Cukup mudah kan cara penyelesaiannya? Nah, untuk mengetahui apakah adik-adik telah menguasai materi yang telah kakak jelaskan, maka kakak akan berikan soal. Lalu, adik-adik kerjakan ya. Seorang pedagang buah membeli 1 kg buah jeruk dengan harga Rp4.000. Nah, karena jeruk tersebut sudah tidak segar lagi, maka ia menjualnya dengan harga Rp3.500 per kilogram. Nah, pertanyaannya, apakah pedagang tersebut mengalami untung ataupun rugi? Pertanyaan kedua, berapakah besar keuntungan atau kerugian yang didapatkan pedagang tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, berapakah persentase keuntungan atau kerugian yang didapatkan pedagang tersebut?
Cara penyelesaiannya sama seperti yang kakak jelaskan tadi. Selamat bekerja ya. Wah, bel istirahat sudah berbunyi. Jangan lupa apa yang kakak jelaskan tadi ya. Selamat beristirahat adik-adik. Kakak juga mau ke kantin nih. Sampai di sini ya pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.